Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tematik 4B, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, marilah kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, contoh hak dan kewajiban penggunaan air bersih, dan mengenal tinggi rendah suatu nada. Air merupakan sumber energi bagi kehidupan. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, dan menyiram tanaman. Bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan air untuk minum? Pasti tubuhmu akan kekurangan air. Semua makhluk hidup juga tidak bisa bertahan hidup jika tidak mendapatkan air. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan air bersih. Namun, kita juga memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan sumber air bersih. Tahukah kamu apa arti hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki dan didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air: hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air: menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, dan tidak mencemari air dengan limbah. Ayo membaca. Kelangkaan air bersih ancam jutaan penduduk. Musim kemarau berkepanjangan mulai menyebabkan kelangkaan air bersih di sejumlah daerah. Akibatnya, pasokan air untuk pertanian dan penduduk tersendat. Namun, pemerintah optimis bahwa volume air yang ada dapat mencukupi. Kemarau panjang di Indonesia diyakini akan menyebabkan kelangkaan air bersih dan gagal panen. Di Jawa Tengah saja, sekitar 1.235 desa sudah mengalami kelangkaan air. Debit air di 3 waduk di provinsi tersebut saat ini sudah berada di level paling rendah. Akibatnya, pasokan air untuk sistem irigasi dan kebutuhan warga ikut tersendat. Namun demikian, Kementerian Pertanian membantah isu musim kemarau melumpuhkan sektor pertanian. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Yanuardi, mengklaim lahan pertanian yang mengalami kekeringan hanya seluas 5.379 hektar atau hanya 0,11% dari total keseluruhan areal tanam pada periode yang sama. Hal serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Budidaya Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Jawa Tengah, Nuswantoro SP. Beliau mengatakan bahwa kondisi volume air saat ini masih lebih tinggi dari yang diperkirakan pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah awalnya hanya meramalkan volume air di 41 waduk akan berada di kisaran 1 miliar meter kubik. Namun, saat ini volume air masih sebesar 1,2 miliar meter kubik. Meski demikian, kelangkaan air bersih dilaporkan tidak hanya dari Jawa Tengah, tetapi juga Karawang, Cianjur, Sukabumi, Bantul, dan Bima di Nusa Tenggara Barat. Musim kemarau juga diprediksi akan berdampak buruk pada budidaya ikan tawar. Di Cililin, Bandung, peternak melaporkan sebanyak 30 ton ikan tawar mati lantaran pasokan air yang tidak maksimal. Sekarang kita lanjut ke tinggi dan rendahnya nada.
Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat urutan tinggi dan rendah nada. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Mari perhatikan tangga nada berikut ini. Nada yang tinggi menunjukkan suara yang tinggi. Ayo praktikkan. Coba nada-nada tersebut dari nada yang rendah ke nada yang tinggi.